Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Females made you just to trick me, trick me, trick me, trick me. 'Cause baby girl, you are so easy, baby. The only reason that I came through tonight is 'cause I know you were invited. The only reason that this dress is skin tight is 'cause I thought that you would like it. I'm only come for the secret of sights, because I want you to lie. That the only reason I came through tonight. Halo teman-teman Bebek Podcast, balik lagi bersama saya dengan Ivan Sebastian. Kali ini aku ditemani salah seorang temanku di sini. Langsung aja aku kenalin, Mbak Kiki. Halo Mbak Kiki, selamat pagi. Selamat Apa pagi, kabar? Mas. Sehat? Baik. Oke, jadi teman-teman Bebek Podcast, seperti yang udah saya pernah sampaikan sebelumnya, kita udah pernah Q&A, kita udah pernah juga bahas topik-topik tentang desain. Nah, kali ini kita kedatangan teman saya Mbak Kiki yang memang sebagai entrepreneur dari produk The Stories. Nah, produk ini nih produk-produk batik nih yang seperti yang kalian lihat di depan ini. Nah, kalau di desain komunikasi visual kita juga belajar seni kriya untuk belajar bikin batik. Apa pemaknaannya batik? Terus kenapa sekarang bisa diimplementasikan dalam sebuah desain tas? Nah, kita mau dengar ceritanya. What is the story behind of the Stories brand? Mbak Kiki, boleh tanya dulu nggak? Ini kenapa ini nama brandnya tuh The Stories Indonesia? Apa cerita di balik The Stories ini? Ya. Pertama-tama terima kasih Mas Ivan sudah mengundang saya di podcast ini. Nah, The Stories Indonesia ini adalah creative brand yang saya coba kembangkan sejak tahun 2023. Nah, maknanya adalah saya ingin membawa cerita-cerita Indonesia ke pasar yang lebih luas lagi. Oke. Jadi tidak hanya orang-orang tua saja yang mengenal cerita-cerita dari Indonesia. Kesannya batik kayak old banget gitu ya. Padahal ternyata desainnya keren loh bisa ya. Motif asli Nusantara itu unik karena memang dari ceritanya, ada filosofinya, dan itu yang saya ingin coba komunikasikan lewat produk-produk. Oleh karena itu makanya namanya The Stories gitu ya, jadi of Indonesia. Jadi mau menceritakan bahwa batik-batik yang ada di produk ini tuh punya cerita masing-masing. Mau tahu ceritanya kayak apa? Abis ini kita bahas. Tapi sebelum bahas itu mau tanya-tanya lagi nih sama Mbak Kiki. Boleh cerita dulu nggak? Gimana sih awal mulanya ceritanya nih? Kok bisa tiba-tiba bikin brand The Stories dan mulai usaha bentuknya tas? Kenapa nih? Kenapa milihnya tas? Kan banyak implementasi lain. Ya, terus terang saya hobi tas. Oh hobi, oke lah ya. Kalau hobi tas, awalnya hobi tas, saya berarti suka tas, koleksi ngumpulin tas. Ngumpulin tas dari yang simple dan yang complicated. Saya seneng banget tas. How many bags do you have before you production this? No, bag? not that much, but not that many. But I love what goes into a bag, the shape of the bag, the motif of the bag. Jadi memang saya pemerhati gitu ya. Oke. Nah, ketika udah mulai memperhatikan tas, udah jatuh cinta sama tas nih, kapan? When do you start about when you build the stories? Mulainya itu COVID, Mas. Oh, in the middle of COVID? Yes, wow. during COVID. Jadi saya uji coba dulu. Orang lagi COVID lagi susah ya, lagi bingung, ini malah bikin usaha. Keren juga nih, mantap juga nih. Oke, terus gimana tuh? In the middle of COVID gitu ya, berarti tahun 2020-an ya? Tahun 2020 mulai bikin saya ini. Coba trial dan error untuk membuat suatu produk. Nah, karena saya senangnya tas, saya buat produk tas. Sampai les jahit loh Mas Ivan. Sampai les jahit? Oh iya, karena tasnya kan butuh dijahit juga, jadi harus tahu gimana cara jahit yang detail, basically-nya ya. Nah, berarti untuk pada saat itu selain belajar jahit, berarti kan mengenal bahan-bahannya juga. Ini bahannya ada jenis bahan apa aja ya? Iya, ini kalau yang ini bahannya kanvas. Oh, kanvas, ya, oke. Jadi ada kanvas itu pun juga ada berbagai macam jenis. Kalau yang produk yang saya kembangkan ini, dan ini yang termasuk best seller kami, ya ini adalah kanvas waterproof. Wih, ini desainnya keren banget ya.
batik tapi perpaduan warnanya kontemporer nih. Kalau boleh saya cerita Mas Ivan. Boleh. Ceritain dong gitu gimana ceritanya? Ceritain gimana? Penasaran nih. Teman-teman Ya. juga pengen tahu ceritanya gimana. Ini belum dikatakan batik karena batik itu kan kita harus membicarakan tentang proses juga. Harus ngebatik tulis Ya, tuh. jadi- ini masih printing. Yes, ini digital print, tapi memang terinspirasi oleh motif-motif Nusantara, motif-motif batik. Batik Nusantara. Gitu, iya. Jadi memang we have to be able to love our culture ya Mas ya. Yes, if, of course. if it's not us, siapa lagi? Yes, gitu loh, betul. Mas. Tuh, dengerin bener nih dari Mbak Kiki kasih inspirasi Ya. ke kita. Kalau bukan kita siapa lagi yang harus Siapa mencintai batik Indonesia ini? Apalagi ini kan ada ceritanya. Bahkan tadi disampaikan bahwa the real batik you have to drawing it gitu. Bener-bener harus pakai malam, ngebatik, pakai tangan batik tulis. Tapi kalau di sini ada ini kayaknya ini printing semua ya. Apa Yes. ada batik yang ini nggak? Ada batik yang Ada yang batik Oh, sebenarnya. oke, Saya coba juga kita lihat nih. Nah, ini batik Wah. tulis ini. Ya. Nih, kalau yang tulis sama yang printing jelas harganya beda. Iya. Beda ya, manual sama printing pasti beda. Iya. Mau tahu harganya berapa nanti cek di Instagramnya di stories. Ada Instagramnya Mbak ya? Ada. Oke. Nanti ini bahannya lebih ini kain ya bahannya. Yes, ini kain batik. Jadi saya bikin desainnya dan saya ke perajin batik di Jawa. Ini yang gambar Mbak sendiri? Desainnya? Desainnya iya, tapi Wow. saya berikan desain tersebut ke pebatik. Ke pebatik, Iya, maksudnya perajin artinya nanti konsep dia- desainnya dibuat, Iya. habis itu implementasi coloring dan lain-lainnya Iya. ke pengrajinnya. Tapi konsepnya dari Mbak Kiki. Iya, betul. Ya. Emang basically-nya background-nya desain komunikasi visual seni atau apa nih? Kuliahnya. Kuliahnya. Teman-teman juga mau tahu nih, keren kan bisa gambar batik. Saya pertanian Mas, sarjana pertanian. Pertanian nggak nyambung ya? Pertanian? Kurang nyambung. Oh, nggak nyambung ya sebenarnya. Tapi oke, keren banget loh. Iya. Maksudnya jurusan pertanian kok tiba-tiba bisa bikin batik. Tapi keren sih. Ini inspirational banget ya teman-teman. Jurusannya pertanian. Setelah pertanian baru ada mungkin kayak semacam private atau apa? Atau memang ada kuliah lagi atau gimana? Ya, saya S1 belajar sosial ekonomi pertanian, lalu saya lanjut studi ke magister manajemen. Manajemen? Iya. Belum nyatu. Tapi mungkin bisnisnya dari sisi manajemen Ya, bisnis oke bisa. lah ya belajar manajemen. Tapi ternyata bukan dari background desain, karena mencintai seni bisa bikin hasil karya sekeren ini. Ya. Terus kalau teman-teman yang di kafe masa nggak bisa bikin kayak gini? Betul, pasti lebih. Harusnya lebih keren ya Mbak, harusnya lebih pasti bagus lebih dong. bagus. Kapan mulai, maksudnya ketika ini kan waktu riset pasti kan nggak mungkin riset sendiri. Instansi apa yang dikerjasamakan atau lembaga apa yang dikerjasamakan dengan Mbak untuk bikin Ya. ini? Dalam perjalanan The Stories itu memang tidak mudah. Banyak suka dukanya juga lah. Pasti ya, kita kan karena brand kecil, kita kan masih UMKM. Nah, saya ikut pembinaan-pembinaan. Jadi Oke. saya ikut program-program pemerintah dan di sana saya mendapatkan pelatihan, Oke. pelatihan usaha. Lalu saya juga disupport perizinan. Perizinannya ya, Perizinannya proses juga. perizinan usahanya ya. Dan sertifikasi, karena setiap brand, jadi untuk teman-teman UMKM sebisa mungkin kita memiliki hak Paten. terhadap brand tersebut ya. Benar, hak paten terhadap hak hakinya merek, ya, ya, hakinya ya. hakinya. Berarti udah has been registered ya? Yes, saya dibantu oleh pemerintah untuk mendapatkan hakinya untuk brand saya. Itu di Jakarta Artpreneur atau Ya, gimana? jadi saya ikut salah satu program pemerintah yang saya ikut adalah Jakarta Entrepreneur, sering disingkat dengan Jakpreneur. Jackpreneur. Ya, dan itu di sana kita dilatih, dibina dan mendapatkan support, salah satunya sertifikasi dan Sertifikasi juga pelatihan dan program pemasaran. Itu salah satu Nah, yang kalau berarti untuk karya ini berarti juga dikurasi juga di sana tuh gimana? iya, setiap kita ingin berpartisipasi terhadap ke pameran, Mas,
itu tuh kita harus kurasi dulu. Jadi UMKM di bawah Jackpreneur itu kan banyak sekali, dan itu harus dipilih. Nah itu salah satu proses pemilihannya adalah kurasi produk. Iya. Kurasi berarti kalau kurasi seperti kalau seni kan dikurasi dari sisi fungsionalitasnya, dari sisi bentuknya, dari sisi desain dan warnanya gitu. Semua dikurasi. Ini berarti juga ada yang mengalami proses perubahan apa misalnya diganti atau gimana ada? Betul. Jadi pertama kali saya membuat produk bentuknya tidak seperti ini. Oh gitu ya? Iya, jadi memang ini sudah mengalami perubahan, sudah mengalami perkembangan ya? Karena yaitu saya ikut pembinaan oleh program di berbagai macam program pemerintah, di BUMN juga ada. Itu kalau untuk Jackpreneur gitu dibuka untuk publik buat umum juga ya? Bisa. Oh berarti teman-teman pendengar BPR Podcast bisa nih untuk gabung ke Jackpreneur juga, mungkin bisa banyak belajar ya. Dulu di Jackpreneur itu kalau saya dulu di kecamatan, Mas. Oh di kecamatan? Yes, saya daftarnya di kecamatan. Berarti juga nanti bisa teman-teman belajar juga nih sama Mbak Kiki nih tentang gimana caranya bisa build brand terus sampai jadi bentuk kayak gini ya. Ini produk berarti kan ini sebelumnya mengalami proses perubahan. Bentuknya tidak seperti ini. Dan di Jackpreneur saya dipertemukan dengan konsultan ya. Mas, yang bisa memberikan saya kayak saran. Gini juga lucu nih ya, imut-imut banget nih, ada pakai pita. Ini masukan dari hasil proses kurasi juga ya? Bentuknya sih Mas, bentuknya kalau yang kayak aksesoris gini saya tambahkan iya, saya tambahkan. Tapi bentuknya dulu ini tuh ada kulitnya. Nah, ada kulit ya. Dulu, tapi sekarang tidak diganti dan lebih baik seperti ini, lebih simple katanya. Iya, lebih simple dan lebih kelihatan unity sih. Maksudnya terhubung gitu ya. Kalau ada kulit tiba-tiba kayak kulit coklat gitu misalnya, jadi kayak kurang bentuk ininya jadi kurang punya kesatuan. Nih desainnya bagus banget, lucu banget ya teman-teman lihat tuh. Ini kita sekarang mau masuk ke cerita-ceritanya nih. Kan tadi kan dibilang bahwa setiap desain ada ceritanya. Kita mulai dari batik yang mana dulu nih ya? Oke, yang ini dulu nih kali yang tadi nih. Yang batik tulis nih. Nah, ini ceritanya apa nih? Dari batik yang ini sama yang coklat itu tuh tadi ceritanya apa ya? Mau lihat nih. Nah, ini juga bagus nih. Oke. Boleh diceritain satu-satu deh, cerita yang ini dulu deh. Ini ceritanya batiknya tentang apa? Ya kalau ini basicnya adalah batik kawung. Kawung ya, ini kawung. Ya, motif batik kawung, tapi saya kembangkan. Nah, kalau saya kenapa seneng banget dengan kawung tuh memang filosofinya Mas Ivan. Jadi gimana tuh? Bagus banget. Kawung, ceritain dong teman-teman. Gimana tuh ceritanya gimana? I want What is the story of kawung ya? Yes, the young people of Indonesians, we know, we see kawung everywhere. But do you know that there's a philosophical meaning behind that? Jadi there is a story. There's a story, there's some philosophy, there's a background behind that. Jadi harus tahu untuk orang Indonesia kita harus tahu. Okay, let the audience know. Let's the audience know what is the meaning of what the story of behind the kawung. Kawung itu artinya adalah kesempurnaan. Jadi karena ada bentuk 4 seperti ini 4 sisi terhubung 4 sisi terhubung dan itu kan sempurna. Jadi memang salah satu yang saya senang, sempurna. Kawung itu adalah kesempurnaan. Jadi saya pingin perfection gitu ya. Saya pingin produk ini kalau bisa diterima dengan baik karena bagus gitu loh Mas. Nah, arti dari kawung itu yang saya benar-benar tertarik itu adalah yang saya research, artinya kosong sebenarnya. Artinya kosong. Kenapa? Apa itu kosong? It doesn't have to be negative. Kosong itu adalah kita tidak mudah dipersuade. Nggak mudah terpersuasi ya. We have to have our own principles. Jadi tidak mudah diombang-ambingkan ke kanan dan ke kiri. We have to be our own self. We have to be our own diri sendiri dan itulah makna dari kosong itu kita bisa akhirnya berlaku bijaksana, fair. We can see things fairly. We can see things balanced. Nice. Jadi itu hebat sekali Indonesia dulu tuh punya. Zaman dulu orang tuh bisa merangkai motif dengan
arti-arti seperti itu gitu. Dan Ada itu punyanya Indonesia loh. Jadi we have to be able to be proud of that. Yes, we need to proud about the story ya. Maksudnya gini, Batik Kawung ini punya story yang ternyata luar biasa banget ya, tentang konsistensi gitu ya. Konsistensi identitas kita, bayangin aja bisa saat itu bisa dimasukkan dalam sebuah cerita yang bentuknya sebuah bentuk gambar kawung. Itu baru dari salah satu Batik Kawung. Dan kayaknya bisa juga nih, ini bisa jadi pelambangan atau pemaknaan ya filosofinya. Ketika kita pakai tas dengan motif kawung, kita pribadi secara personality, I am the consistent gitu. I have a idealism, I have a consistency gitu. Jadi kita punya kepercayaan diri untuk punya ketegasan konsistensi dalam prinsip hidup gitu ya. Keren banget maknanya. Bener. Dan itu punyanya Indonesia loh. Yes, we have to proud of it. Iya, jadi jangan sampai kita tuh merasa nggak punya apa-apa gitu loh. Jadi sebagai bangsa itu menjadi kekayaan bangsa gitu loh, Mas. Dan baru dari kawung nih, baru kawung nih. Baru satu baru motif. Kawung ceritanya nih. Kayaknya ini kita bisa perpanjang podcastnya sampai 2 jam lagi nggak? Banyak nih yang mau dijelasin. Oke, itu tadi dari cerita The Story of Kawung. Nah, ini kita masuk yang berikutnya nih. Iya. Kita dua cerita dulu deh ya. Nanti yang itu ceritanya saya mau tanya yang lain soal itu. Oke, ini ceritanya, ini batik jenisnya ini bukan batik. Ini bukan batik printing. Ya, ini terinspirasi oleh motif batik laut. Tapi ini bahannya lebih kuat kayaknya ya. Ya, ini kanvas. Oh, kanvas. Mudah dibersihin juga sih kalau kanvas ya dibanding kain. Iya, betul. Oke. Sturdy ya. What is the story of this is Truntum ya? Truntum, betul Mas. Yang ini nih. Bentuknya kayak apa? Bintang-bintang ini tuh tuntrum. Ceritanya gimana ini? Motif Truntum. Ini ceritanya itu Talk about apa? sangat mendalam. Itu menceritakan tentang kesetiaan. Jadi zaman dulu tuh ada seorang putri sangat mencintai rajanya, tapi zaman dulu raja kan banyak pilihan. Oh iya, betul. Banyak pilihan ini, banyak selirnya banyak. Pendampingnya. Nah, tapi si putri ini tidak putus asa. Dia saking cintanya, dia tetap loyal, tetap setia. Setiap malam dia menggambar bintang, Mas. Saya researchnya itu hasil research saya bilang si putri ini keluar setiap malam karena nggak ada rajanya, dia itu melihat bintang dan dia gambar bintang dan itu bentuk dia setia sama rajanya, tidak mau meninggalkan rajanya, dan rajanya ini melihat dia seperti itu kesetiaannya dan akhirnya kembali ke putri tersebut. Gitu. Indonesia loh, cerita Indonesia. Keren banget. Ini bisa dibikin film tuh kayaknya tuh. Ya bisa. Judulnya Truntum gitu ya. Truntum. The Loyalty Woman gitu ya. Iya. Ini dari ceritanya, kalau dari tadi diterjemahkan artinya tentang kesetiaan gitu ya. Ini kayaknya tas ini cocok banget memang buat dipegang sama cewek ya. Artinya apa? Begitu megang ini, wah ini cewek ini setia. Bisa dibaca dari filosofinya ya. Betul. Jadi kalau pakai tas yang bentuknya Truntum ini ada filosofinya. Wah ini ternyata yang pakai Truntum tuh dari ceritanya adalah menunjukkan kesetiaan seorang wanita. Oke, ini baru dari 2 cerita. Kalau saya ceritain semua batiknya, udah kayaknya satu mata kuliah itu udah berapa puluh SKS tuh buat ngerasain semua ceritanya. Tapi yang saya mau cerita lagi dari sini, ini proses bikin produksi ini kan pasti ada jatuh bangunnya, pameran. Boleh nggak diceritain sedikit gimana sih proses perjuangan sampai ini bisa masuk di Uniqlo? Ada di Uniqlo, kalian bisa cari di Uniqlo tuh saya spill. Kalau udah masuk Uniqlo, cari sendiri harganya berapa ya. Udah bisa tahu di sana harganya berapa. Ini yang jelas karyanya eksklusif banget, kalian bisa dapetin di Uniqlo. Atau kalau nggak bisa lihat di Instagram di Stories, dan juga bisa order langsung di direct message-nya. Oke, kita lanjut lagi. Ceritain dong gimana ceritanya ini bisa masuk Uniqlo sampai mengenal di pasar Indonesia secara menyeluruh, itu gimana ceritanya? Tadi kan saya cerita, saya ikut program-program, berbagai macam program ya Mas. Nah, salah satu program adalah Jakarta Collaborative Program, itu di kerjasama antara Uniqlo dengan Dinas PPK UKM. Oke, ada kerjasama ya? Kerjasama, jadi Uniqlo itu bekerja sama dengan Dinas, dan lalu kami dipanggil oleh Dinas untuk ikut kurasi. Nah, di kurasi itu saya presentasi ke Uniqlo. Jadi
produk saya, cerita The Stories itu seperti apa. Nah, akhirnya terpilih dan produk-produk kami di display di Uniqlo Lipo Kemang. Oh, the first time ini di sana ya, di Lipo Kemang? Iya, di Lipo Kemang. Jadi di display saja, teman-teman. Jadi di display. Nah, di display itu kami ada beberapa sampel produk dan di situ ada short story about short story about the stories, dan kalau ada customer atau pelanggan yang ingin berhubungan langsung kepada kami itu ada barcode. Oh, jadi Gitu. kayak it's kind of like a art gallery. Jadi di situ Betul, dijelasin ini ada produk, Ya. ada senimannya, Yes. bahkan ada explanation tentang deskripsi dari karya ini pemaknaannya apa. betul, Iya, udah ya. sama kayak galeri seni sih sebenarnya. Iya, Keren jadi banget ya. di Uniqlo itu tersebar di berbagai macam Uniqlo itu beda-beda UMKM-nya, Mas. Beda-beda. Yang terpilih, iya. Kalau saya terpilihnya ditaruhnya di Lipo Mall Kemang. Oh. Uniqlo Lipo Mall Kemang. Khusus di Lipo Mall Iya, Kemang ya, nggak iya. di semua Uniqlo. Bukan. Karena jatuhnya kayak art gallery kan nggak di semua store ya. Dia cuma salah satu store, dia yang di apa tadi mana? Kemang. Di Lipo Mall Kemang. Lipo Mall. Oh, Uniqlo yang Uniqlo ada di Lipo Mall Kemang. Iya. Catat tuh, Jakarta Selatan. Jakarta. Oke, Iya. nah berarti di situ prosesnya bisa masuk ke Uniqlo, Iya, mempresentasikan ini dan bersyukurnya bahwa ini ternyata diterima sama Uniqlo as a product, their product juga mereka tawarin ini ke publik, ke masyarakat. Nah, waktu proses pembuatan tas ini ada kendala apa yang paling besar yang dihadapin? Ya, mungkin kalau produksi semacam ini tuh konsistensi ya, Mas ya. Kalau digital printing itu ada konsistensi warna. Konsistensi warna. Konsistensi warna yang memang sometimes it can be a challenge. Karena kan misalnya ada tinta, Iya, benar-benar. unsur warna merah lebih Merah. menonjol dari warna biru. Nah, itu konsistensinya. Iya, karena itu produknya kan nggak mungkin beda-beda ya kalau Iya. ini harus konsistensi warnanya. kita harus Termasuk bisa yang kayak gini menjaga. juga ya. Ini warnanya terang banget ya, bagus. Iya. Warnanya. Buat yang suka warna cerah bagus kayak gini. pastel-pastel. Pastel-pastel Nah, ya. ini agak lebih bold. Kalau ini agak netral. Oke. Berarti itu ya tantangan terutama terbesar sana karena yang printing ini ada konsistensi ya, dan Konsistensi proses warna. produksinya juga secara size kan harus formatnya sama semua bentuknya ya. Konsisten Oke, ya, konsisten. karena biar ketika ada pelanggan yang sudah suka, terus kok mau beli lagi kok beda. Nah, Wah, itu. Jadi oke kita ya. menjaga reputation-nya Benar. di situ. Kalau di desain Iya. ilustrasi, misalnya bikin komik nih, karakternya nggak boleh berubah kan yang pertama, kedua, ketiga. Masa karakternya sama, halamannya berubah. Nah, ini bicara tentang karakter dari warna produk ini harus konsisten, Iya. gitu ya. Berarti bukan cuma pemaknaan yang konsisten, ternyata bentuknya juga harus konsisten ya. Kalau selama ini kan buat nge-build, you need to build this branding gitu ya. Pernah ngelakuin exhibition pameran di luar sebelum di Uniqlo nggak? Open stand atau apa iya. pernah? Jadi saya mengawali usaha ini memang kita harus keluar. If we have a product, we have to show the market that we have a product, right? Yes, alright. Ya, dan akhirnya dan dengan cara pameran, dengan cara ikut You bazar-bazar. still involved in that? Yes, terakhir kemarin saya di pameran Citek di JCC. Oh, I see. Ya, Oke. baru seminggu You yang joined that. lalu. You joined that. Ya. Di Exhibitions? disupport oleh pemerintah juga itu. If the government support it, it's free or Yes. you need to pay? Free. It's free. Oke, really nice. Ya. Udah jalannya ya Ya, ke situ tapi ya. ya itulah memang ada tujuan-tujuannya ya, pemerintah ingin melibatkan UMKM khususnya di Jakarta, dan itu memang menjadi salah satu tujuan mereka adalah membantu pemasaran UMKM-nya. Berarti merasa terbantu dengan apa yang diberikan pemerintah? Yes. Kasih tepuk tangan buat pemerintah yang udah dukung UMKM ya, hasilnya bagus betul. banget ya, dan berdampak buat masyarakat juga, pastinya akan menciptakan lapangan pekerjaan. Yes. Nah, sebelum menutup podcast ini, boleh nggak kasih tips dan saran buat teman-teman di desain komunikasi visual, para insan UMKM dan juga seniman yang ada di luar sana juga? Apa sih tipsnya ketika mau mulai berusaha dan juga membuat sebuah brand? Kalau boleh saya share, Mas, saya kan Mas tahu nggak punya latar belakang desain. Betul.
Jadi untuk Itu kerennya justru. untuk teman-teman yang punya latar belakang desain pasti akan lebih mudah. Satu. Pasti akan lebih lancar karena kalian sudah memiliki ilmunya, betul, pengetahuan. networknya itu network itu adalah penting. Sudah punya networknya dan insya Allah akan lebih mudah daripada saya. Betul. Jadi jangan takut karena percaya diri karena memang saya aja yang nggak ada background tidak aja ada background, pede. Masa yang nggak ada background nggak ada pede sama sekali, bener ya? Betul. Jadi pertama Betul. harus pede karena Harus udah punya pede. background, punya network. Yang kedua apa ya Mas ya? Selain percaya diri ya, mungkin ini harus juga menghasilkan produk-produk yang memang bermanfaat ya. Jadi fungsional. Bikinlah produk yang fungsional ya. Jadi memang yang bisa diserap oleh pasar. Jadi ya of course akhirnya yang berkualitas. Jadi memang jangan give up, trial dan error, dan nggak apa-apa produk itu berkembang, berubah melalui proses ya. Proses akhirnya bisa diterima oleh pasar. It will take time, so don't be surprised about that. Gitu. Berarti you accepted critics dari mereka ya? Of course, justru saya bertemu langsung dengan customer saya. Jadi kalau dapat kritik tuh harus diterima. Dulu ini contoh jangan ya, dikritik Mas. dikit sama dosen pergi. Jangan. Waduh, jangan. No, because we have to have a humble heart. Karena kita ingin produk kita diterima. Oke. Jadi nggak hanya dari kita aja yang menerima. Berarti yang kedua ini memiliki humble heart dan juga mau membuat sesuatu yang memang berfungsi. Betul. Itu sih Mas. Udah. Yang terakhir boleh satu lagi nih. Yang terakhir apa yang bisa dikasih ke teman-teman? Jadi I started this memang karena as part of a celebration to appreciate budaya Indonesia, Mas. Jadi tidak selalu lihat keluar gitu loh. Misalnya ada ya dari Prancis, ada motif-motif Prancis. Kita pun juga punya yang indah gitu loh, Mas. Kita nggak selalu harus melihat keluar gitu loh, Mas. Di dalam negeri itu banyak sekali potensi yang bisa kita gali. Bener. Apalagi teman-teman punya ilmunya. Ini teman-teman di studio ada yang pakai branded dari luar nggak nih? Ini produk lokalnya udah bagus nih. Ini kalau ada yang pakai, ada nggak nih? Kalau ada yang pakai dari luar, ini yang lokal udah bagus banget loh. Ini saya lokal semua ini. Oh, sampai bajunya semua lokal? Ya, ini lokal ini lokal. Ini brand lokal. Lokal culture aja kelihatannya keren kayak gini kan, lihat desainnya mantap banget. Nah, buat teman-teman ini tadi udah dikasih saran, ada 3 tips tuh yang harus kita bisa sama-sama. Saya yakin bisa kita coba juga ya, dan kita kembangin budaya yang saya simpulkan dari podcast kita hari ini. Pertama, kita harus bangga kita punya batik, bener nggak? Benar, kita harus bangga ya, kita bangga punya batik. Kedua, kalau dilihat dari Mbak Kiki yang di sini yang udah berjuang untuk bikin sebuah brand untuk membangun identitas Indonesia, itu juga kita patut contoh. Dan beliau udah, terima kasih Mbak Kiki udah menginspirasi kita. Mungkin teman-teman Bebek Podcast juga bisa terinspirasi untuk bikin suatu desain yang terinspirasi dari kearifan lokal batik gitu ya, ataupun kearifan lokal yang lainnya. Tenun masih banyak di Indonesia yang bisa diolah ya. Mungkin besok-besok di Stories ngeluarin versi tenun kali ya. Bisa jadi ya. Nah, teman-teman juga jangan mau kalah juga buat yang baru lulus atau yang lagi mau mengembangkan usaha, jangan pernah takut mencoba. Tadi udah dikasih tahu Mbak Kiki backgroundnya kehutanan, nggak ada hubungannya. Pertanian, Mas. Pertanian. Backgroundnya pertanian sampai jadi salah pertanian sampai kuliahnya manajemen, tapi tetap bisa bikin sesuatu yang bagus. Apalagi teman-teman yang lulusan dari desain komunikasi visual yang harusnya bisa, ataupun lulusan seni bisa bikin karya yang lebih bagus. Terima kasih Mbak Kiki udah datang ke studio Bebek Podcast. Thank you. Nanti dari sini kita pengen juga ngajak teman-teman kalau misalnya tertarik dan juga pengen tahu lebih banyak, bisa lihat langsung di Instagramnya The Stories untuk produk-produk ini. Harganya variatif banget, ada yang rate-nya sampai berapa? Belum tanya rate-nya, saya spill rate-nya aja ya. Kalau saya jelasin satu-satu bocoran nanti ya. Rate-nya sekitar yang paling murah berapa, yang paling pricing-nya berapa? Ada yang 100.000 Mas. Ada yang 100.000. Aduh, kalau ada yang 100.000 mah buat mahasiswa mah oke lah, masih oke. Tapi ada yang lebih dari 1 juta?
Ada yang batik tulis. Oh Mas. batik tulis ya. Iya, Batik yang tulis itu batik lebih tulis. lebih cerita. Oke Iya. lah, kalau buat yang udah kerja boleh lah ya. Ada di Shopee? Belum ada. Wah, nanti bisa dimasukin di Shopee Iya, ya. insya Pasti Allah. kan gini kan buat marketing sekarang kan juga udah berubah ya. Iya. Bukan cuma dari Instagram tapi mereka buat perlu juga di direct ke kayak marketplace kayak gitu supaya orang lebih gampang shipmentnya, pengiriman dan mesennya juga tinggal tik 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 gitu kan dibanding harus transfer dan segala macam lebih ribet. Ke Mungkin toko bisa Mas. Oh, ada Iya, store-nya. Store-nya di mana? Di toko-toko. Jadi kami kerjasama dengan retailers Mas. Oh, retailers. Iya, Di mana aja tuh yang udah ada? Boleh disebutin? Ya, alhamdulillah saat ini kami Selain Uniqlo ya? dengan alun-alun Indonesia. Alun-alun Indonesia. Itu ada di Grand Indonesia. Grand Indonesia satu, Ada kedua di Pendopo Indonesia. Pendopo Indonesia. Dia di banyak gitu. Mas. Banyak ya? Toko-tokonya banyak. Bahkan ada di Asko saat ini. Asko? Tapi hanya di Kokas. Oh, Asko. Kota Kasablanka, Iya. Asko. Soalnya Asko itu Pendopo kerjasama dengan Asko. Oh, oke, Pendopo. Oh, Pendoponya kerjasama dengan Dan Asko. satu lagi, One Belas. saat ini saya sedang kerjasama, belum launching, jadi Belum launching. masih rahasia. Masih rahasia. Wah, bentar lagi Insya Allah, ada di mana ada lagi? lagi di mana lagi? Nanti ada di Instagram. Mau tahu cek aja langsung di Ya. Instagramnya. Kalau mau ngobrol-ngobrol banyak bisa langsung chat juga ke Betul, Instagramnya. bisa Nanti pasti langsung. dibales sama Mbak Kiki. Insya Allah, ya. Siapa tahu ada yang mau terlibat juga, mau riset juga bisa loh. Mau riset Ya. ngobrol-ngobrol tentang batik, gimana proses produksi dan lain-lain bisa hubungin Mbak Kiki. Ya. Oke, terima kasih. Kita kasih salam dulu buat teman-teman Webcast. Bye bye teman-teman Webcast. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See ya.